kita lemah dalam memberikan kontrol sosial, kontrol publik terhadap dana-dana umat. Ini terlepas dari siapapun lembaga yang mengelolanya, tapi kebanyakan dana umat itu relatif kita tidak melihat pengelolaannya secara transparan. Kita nggak tahu secara detail, secara akuntabel, teruji publik penggunaan dana ini apakah tepat guna ataukah tidak, tepat sasaran ataukah tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan di episode kali ini saya mau ngobrolin terkait kasus dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh ACT. Setidaknya ada beberapa poin yang saya catat dari pemberitaan yang sangat ramai mengenai kasus ini. Pertama, bahwa pendirinya Pak Ahyudin itu diduga melakukan penyelewengan dana yang diperoleh oleh ACT untuk kepentingan pribadi, mulai dari beli perabotan hingga transfer bermiliaran rupiah, dan juga mendapatkan gaji yang sangat fantastis 250 juta per bulan dengan fasilitas kantor yang super mewah gitu ya, mobil-mobil mewah. Kemudian Pak Ahyudin ini, kalau dari pemberitaannya Tempo, mengundurkan diri dari jabatan di ACT pada Januari 2022. Nah, kemudian ACT juga ramai dengan pemberitaan bahwa gaji yang besar ini juga masih tetap berlaku, dan Ibnu Hajar mengakui bahwa itu memang terjadi, dan bagi beliau ini normal saja karena dana yang dihimpun oleh ACT juga sangat besar dan skala ACT ini juga sifatnya internasional. Kalau dia bilang, dia mengklaim bahwa ACT ini hanya memotong 13,5% dari total dana yang diperoleh untuk keperluan yang esensial dan untuk operasional gaji karyawan dan seterusnya. Walaupun kalau kita lihat peraturan pemerintah, batasan maksimum untuk gaji karyawan untuk operasional perusahaan bagi lembaga filantropis itu ada di kisaran 10%. Nah, inilah yang kemudian menjadi pukulan pertama bagi ACT yang seolah-olah itu mencederai semangat orang-orang yang ingin berbagi, menyedekahkan sebagian hartanya yang mereka miliki, yang mungkin mereka peroleh dengan susah payah dalam tanda kutip untuk kemudian membantu sesamanya. Tapi ya sebagian mereka gunakan dan dengan nominal yang dianggap atau dirasa terlalu besar untuk ukuran lembaga filantropis. Dan ini juga diperkuat gitu ya dengan pengakuan dari Surau Sydney Australia. Saya peroleh dari Tempo.co juga bahwa mereka mendapatkan pemotongan donasi 23% oleh ACT ketika mereka melakukan penggalangan dana untuk membangun tempat ibadah gitu ya. Mereka dapat 3,018 miliar, tapi mereka hanya mendapatkan 2,311 miliar. Dan dari keriuhan soal penyelewengan dana ini kemudian juga muncul kembali berita yang sebetulnya kalau saya sudah mendengar sejak lama, bahwa ACT ini diduga melakukan penyaluran dana kepada lembaga-lembaga atau institusi atau individu yang memang berkaitan dengan tindakan terorisme. Salah satu yang paling saya ingat itu adalah ketika ACT melakukan donasi kepada Suriah dan saat itu konflik, dan mereka memasang bendera yang justru bendera itu merepresentasikan bendera pemberontak yang ditengarai adalah pihak yang melakukan tindakan terorisme. Nah, pertanyaan besar dari semua situasi yang terjadi ini, nanti kita akan masih tetap menunggu proses yang berlanjut berikutnya, adalah kenapa kok bisa dana umat yang super besar ini dikorupsi. Dan ACT saya yakin juga bukan lembaga pertama dan satu-satunya satu-satunya yang mendapatkan dugaan ini gitu. Dan kalau saya catat di sini itu lebih kurang ada 4 poin kenapa kemudian kok bisa dana umat ini dikorupsi atau diselewengkan penggunaannya. Yang pertama, saya melihat bahwa nilai kontrol diri dan integritas yang sejatinya ada di dalam banyak aspek dalam ritual keislaman atau di dalam teologi Islam itu tidak terinternalisasi dengan baik di dalam diri Muslim. Mungkin ini juga yang berhubungan ketika Rasulullah bilang bahwa di akhir zaman Muslimnya akan banyak, tapi seperti buih di lautan yang gak ada maknanya. Karena mungkin kita saleh secara ritual, tapi tidak menginternalisasikan nilai-nilai Islam ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita secara kuat, secara istiqomah gitu. Kenapa saya bilang begitu? Misalkan kontrol diri itu sebetulnya ada dalam banyak ritual keislaman. Misalkan soal ihram. Ihram itu kan membatasi diri dari hal-hal yang asalnya boleh menjadi tidak boleh selama dia
berada dalam kondisi ihram. Mau ihram haji ataupun mau ihram sholat, sama saja. Dan itu melatih kontrol diri kita untuk tidak berlaku melewati batas. Karena innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bertindak melewati batas. Dalam sholat juga ada, dalam wudhu ada, dalam puasa ada, dalam zakat juga, dalam bersedekah itu sebetulnya adalah ada nilai kontrol diri di dalamnya. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengontrol diri, pasti kita akan menjadi pribadi yang serakah. Dan kalau kita serakah, kita pasti tidak mau menyisihkan uang yang kita miliki untuk orang lain, baik itu zakat maupun sedekah. Kemudian kalau kita berbicara soal integritas, kita juga bisa melihat misalkan di dalam rukun ihsan, kan ada rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Nah, dalam rukun ihsan itu kan rukunnya hanya satu, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Kalau misalkan bahwa beribadahlah kamu, dan ibadah ini bukan hanya ibadah yang sifatnya mahdoh saja, tapi juga dalam aktivitas keseharian, perbuatan baik, itu beribadahlah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau misalkan kita tidak bisa sampai pada makom itu, pada tahap itu, pada level itu, maka yakinlah Allah senantiasa melihat kita. Artinya adalah mau ada orang lain melihat ataukah tidak, kita bersifat atau bersikap dengan menjalankan, dengan menjaga integritas kita. Nah, ketika kita menyelewengkan dana, berarti ada persoalan dalam kontrol diri kita, ada persoalan dalam integritas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya melihat dari situasi ini ada berhubungan dengan komersialisasi religiusitas atau komodifikasi religiusitas. Ada orang yang saleh, yang religius, yang ingin bersedekah, berbagi dengan etiket yang sangat baik, yang sangat tulus, kemudian kesalehan itu dikomodifikasi sedemikian rupa oleh pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengambil profit dari kebaik-hatian orang-orang. Dan saya kira ini skalanya bisa kecil sampai besar. Saya ingat sekali dulu ada orang yang dia keliling ke rumah-rumah untuk minta donasi ke masjid, padahal masjidnya itu fiktif. Dan saya ingat banget ketika tahun pertama dia jalan kaki, tahun berikutnya dia naik sepeda, tahun berikutnya dia sudah naik sepeda motor, dan seterusnya. Yang dugaan bahwa dia menggunakan dana itu untuk kepentingan pribadi menjadi sangat besar. Ini adalah cerita lama yang memang biasa kita dengar juga. Dan kenapa ini kemudian terjadi dan bisa dalam skala yang sangat besar? Karena yang ketiga, saya melihat adanya titik lemah kita, yaitu kita lemah dalam memberikan kontrol sosial, kontrol publik terhadap dana-dana umat. Ini terlepas dari siapapun lembaga yang mengelolanya, tapi kebanyakan dana umat itu relatif kita tidak melihat pengelolaannya secara transparan. Kita nggak tahu secara detail, secara akuntabel, teruji publik penggunaan dana ini apakah tepat guna ataukah tidak, tepat sasaran ataukah tidak. Nah, karena tidak adanya atau lemahnya kontrol sosial ini, maka kemudian mungkin ada orang-orang tertentu yang tergoda untuk memanfaatkan kekuasaan yang absolut ini untuk melakukan tindakan penyelewengan. Dan kenapa kemudian kita menjadi lemah dalam melakukan kontrol? Ini yang poin yang terakhir, poin yang keempat adalah saya mengira bahwa kita biasa diajarkan untuk husnuzon. Misalkan kalau saya mau sedekah ke orang, saya diajarkan bahwa ya udahlah saya husnuzon bahwa orang ini akan menyampaikan amanah sedekah saya dengan baik, dan kalaupun ternyata dia berbohong, dia yang akan mendapatkan dosa. Itu benar bahwa kalau ada orang yang menyelewengkan dana kita, dianya yang akan berdosa, kitanya tetap mendapatkan pahala untuk sedekah. Tapi mungkin kalau kita berhenti di situ, kita akhirnya kemudian tidak melakukan kontrol yang ketat, sehingga potensi penyelewengannya menjadi besar. Maka kemudian bisa jadi kita perlu mendorong adanya transformasi mindset, bahwa betul kita harus husnuzon kepada pihak atau lembaga yang kita amanahi sedekah kita, zakat kita, donasi kita. Tapi di saat yang sama kita juga harus melakukan upaya untuk melakukan kontrol publik terhadap dana umat. Agar tujuannya apa? Agar tujuannya untuk memastikan agar orang yang menjadi pengelola amil-amil sedekah ini, amil donasi ini, atau amil zakat ini merasa bahwa dia diawasi, sehingga dia berpikir berkali-kali untuk melakukan sebelum melakukan penyelewengan, sehingga harapannya dia akan terjaga integritasnya. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya diskusikan hari ini. Mudah-mudahan ada input, ada masukan, ada bahan untuk kita diskusikan lebih lanjut, ada food for thought yang bisa kita refleksikan bersama-sama. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.